Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ramadhani, NPM 18160134 PGSD 6A akan menjelaskan tentang kepramukaan, yaitu berjudul Sifat Gerak Pramuka dan Tugas Pokok Pramuka. Sifat gerak pramuka. Gerak pramuka adalah gerakan pendidikan yang komplementer dan suplementer dalam arti melengkapi dan memenuhi pendidikan yang diperoleh pemuda di rumah dan di sekolah. Pendidikan dalam kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, reaktif, dan menantang. Pada dasarnya pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, maka kepanduan memiliki 3 sifat ciri khas, yaitu bersifat nasional, internasional, dan universal. Sedangkan menurut putusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 nomor 7 Munas 2018, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka bab 3 sifat pasal 6. Sifat gerak pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua, Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Yang ketiga, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dan ada pula dalam ART GP bab 3 pasal 8 ditambahkan bahwa sifat gerak pramuka adalah: 1. Gerak pramuka adalah proses pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, gerakan pramuka terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang bersedia dan sukarela menjadi anggota gerakan pramuka. Yang ketiga, gerakan pramuka melaksanakan kegiatannya sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kelima, Gerakan Pramuka melaksanakan kegiatan yang bersifat internasional untuk membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian Indonesia. Yang kelima, kegiatan pramuka melaksanakan kepramukaan yang bersifat universal yang dapat dilaksanakan di mana saja dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Dan ada pula menurut ADART, Gerakan Pramuka bab 3 pasal 7 dijelaskan bahwa Gerakan Pramuka bersifat: 1. Gerakan Pramuka bersifat terbuka. Yang kedua, Gerakan Pramuka bersifat universal. Dan yang ketiga, Gerakan Pramuka bersifat mandiri. Gerakan Pramuka bersifat sukarela. Yang keempat, Gerakan Pramuka bersifat pilih, yang bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Yang keenam, Gerakan Pramuka bersifat non-politik, yang terbagi menjadi 3, yaitu Gerakan Pramuka bukan organisasi politik. Yang kedua, Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis, dan serta pribadi anggota Gerakan Pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik dan ketentuan. 1. Tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi. Yang kedua, tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi sosial politik. Yang ketujuh, Gerakan Pramuka bersifat religius.
artinya gerakan pramuka wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya. Yang B, gerakan pramuka mampu mengembang kerukunan hidup antara umat beragama. Yang C, anggota gerakan pramuka wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang ke-8, gerakan pramuka bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota gerakan pramuka wajib mengembangkan semangat persaudaraan antar sesama pramuka dan sesama umat manusia. Dan ada pula tugas pokok pramuka. Tugas pokok pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan dan berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut putusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 nomor 7/Munas/2018, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga negara pramuka. Bab 2 Pasal 4 Tugas pokok negara pramuka. Tugas pokok pramuka berdasarkan AD/ART Bab 2 Pasal 5 adalah 1. Gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pramuka bagi kaum muda guna membangun tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab dan mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Yang kedua, penyelenggara pendidikan kepramukaan termasuk dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. Dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orang tua dan guru agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan. Ada pula lebih rinci terhadap 6 tugas pokok pramuka, antara lain tugas pokok pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang ketiga, ada 2 tugas lain yang perlu diperbaiki, yaitu gerakan pramuka berkewajiban melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. Yang kedua, karena pramuka bersifat nasional, maka kegiatan gerakan pramuka harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Yang keempat, gerakan pramuka hidup dan gerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Yang kelima, dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka menggunakan PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan pramuka. Yang keenam, sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu ialah 1. Kekuatan keyakinan beragama, 2. Tinggi mental dan moral, serta berjiwa Pancasila. Yang ketiga, sehat segar jasmaninya. Yang keempat, cerdas tangkas terampil. Yang kelima, berpengetahuan luas dan dalam. Yang keenam, berjiwa kepemimpinan dan patriotik. Yang ketujuh, kesadaran nasional dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Yang ke-8, pengalaman banyak. Gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Karena gerakan pramuka harus diperhatikan pula keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat terhadap orang tua pramuka, sehingga gerakan pramuka terutama pada satu-satunya dapat menyiapkan tenaga pramukaan sesuai dengan apa yang dihadapkan orang tua anggotanya dan masyarakat lingkungannya. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerak dan kegiatan gerak pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia maka tercantum dalam garis besar haluan negara yang merupakan ketetapan MPR. Gerakan pramuka dalam ikut membangun
pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikut kebijakan pemerintah dan sengaja peraturan perundang-undangannya. Sekian presentasi tentang sifat kepramukaan dan tugas pokok kepramukaan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.